Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi terlebih dahulu ya teman-teman. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, jenis-jenis gaya. Yang kedua, manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ilmu pengetahuan alam, gaya sering diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Jika kita menarik atau mendorong suatu benda, maka kita memberikan gaya pada benda tersebut. Untuk melakukan suatu gaya, diperlukan tenaga. Gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Gaya ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Makin besar gaya yang dilakukan, maka makin besar pula tenaga yang diperlukan. Besar gaya dapat diukur dengan alat yang dinamakan dengan dinamometer. Satuan gaya dinyatakan dalam Newton. Selanjutnya adalah gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena pengaruh gaya. Baiklah, kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu jenis-jenis gaya. Gaya apa saja yang ada di sekitar kita? Yang pertama yaitu gaya otot. Yang kedua, gaya magnet. Yang ketiga, gaya listrik. Yang keempat, gaya gesek. Yang kelima, gaya gravitasi. Dan yang keenam, gaya pegas. Mari kita bahas satu persatu dari keenam jenis gaya tersebut. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot manusia. Kita menggunakan gaya otot untuk mendorong, menarik, dan mengangkat benda. Contohnya, mobil yang mogok didorong menggunakan gaya otot agar bisa bergerak. Yang kedua, gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik magnet. Contohnya, benda yang terbuat dari logam bisa menempel pada magnet. Yang ketiga, gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Contohnya, bola lampu bisa menyala ketika ada arus listrik yang mengalir. Yang keempat, gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Contohnya, saat kita mendorong kursi roda di lantai, ada gaya gesek sehingga kursi mudah digerakkan. Yang kelima, gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi. Contohnya, buah yang sudah matang di pohon jatuh karena adanya pengaruh daya tarik bumi. Yang keenam, gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang diregangkan. Contohnya, karet pada katapel yang ditarik bisa memberikan gaya untuk menggerakkan batu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang kedua, kita tepuk semangat dulu ya.
Semangat. Aye. Kita masuk pada pembahasan yang kedua. Manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat gaya otot. Yang pertama, pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, menarik tali, dan sebagainya. Yang kedua, pada hewan. Untuk menarik delman, untuk membajak sawah, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat gaya magnet. Yang pertama, untuk menunjukkan arah pada kompas. Yang kedua, untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan sampah. Yang ketiga, untuk pengunci kotak pensil atau tas. Manfaat gaya listrik. Yang pertama, untuk menyalakan lampu di rumah dan di jalan raya. Yang kedua, untuk menyalakan TV, mesin cuci, kipas angin, dan sebagainya. Manfaat gaya gesek. Yang pertama, untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Yang kedua, untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Manfaat gaya gravitasi. Yang pertama, untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Yang kedua, untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Manfaat gaya Pegas. Yang pertama, dalam pembuatan spring bed. Yang kedua, untuk bermain ketapel dan bermain panahan. Sebelum kakak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kakak ada pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Yang kedua, apa hubungan gaya dengan gerak? Nah, silakan dijawab di kolom komentar ya.